Salam saudara-saudara, saatnya menabur, kita siapkan hati untuk pengkajian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Tuhan kami, terima kasih untuk seluruh pemeliharaanmu dan pemulihan yang Engkau buat di setiap tugas kerja dan karya kami. Sekarang kami mau untuk mengkaji kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menunjukkan hikmat kebenaran firman-Mu bagi kami. Amin. Kita akan melihat kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10-11 dan tema kita adalah etos kerja orang Kristen. Nah, saudara-saudara, kitab Pengkhotbah ini kan dia mengamati perburuan manusia sepanjang abad tentang bagaimana meraih kesuksesan. Dan karena itu dia berupaya untuk mencoba berpikir dengan realistis. Saya dan saudara, kita punya berbagai kiat untuk bisa menjadi sukses. Max Weber misalnya, dia setelah melakukan penelitian terhadap orang Eropa Barat, kemudian dia lihat etika kerja Protestan, terutama Calvinis. Menurut dia itu adalah sebuah etika kerja dalam teologi, sosiologi, ekonomi yang menekankan kerja keras, disiplin, dan hemat. Itu membuat seseorang menjadi sukses. Nah, dunia direbut dengan kerja keras, disiplin, dan hemat. Itu yang dilihat oleh Max Weber. Orang Cina misalnya membangun etos kerja yang pantang menyerah. Mereka mengembangkan apa yang diajarkan oleh Konghucu yang berfokus pada Yen, empati, murah hati, niatan baik. Li, keserasian antara ibadah, tingkah laku, adat istiadat, sopan santun, dan tata krama. Yi, menjunjung kebenaran. Chi, berfokus pada kebijaksanaan. Dan Sih, berfokus pada kepercayaan dan kesetiaan. Nah, berbeda dengan itu, orang Yunani misalnya melihat kesuksesan dengan konsep eudaimonia. Konsep ini dilihat secara tajam oleh Aristoteles. Di satu sisi, kesuksesan lahir akibat diliputi rasa bersalah atau gejolak batin. Itu suasana psikologi, misalnya orang pernah punya pengalaman hidup yang buruk, atau juga semangat dari kesuksesan orang lain. Semua itu menjadi konsep kesuksesan. Tapi juga di sisi yang lain, sukses itu adalah percampuran antara selalu berpikir unggul, tapi juga mampu menghasilkan kekayaan, kesehatan yang baik, persahabatan yang sehat. Rumusan Aristoteles ini kemudian dipertajam oleh filsuf Perancis abad 20, Jacques Derrida, yang mengingatkan perlu adanya dekonstruksi semacam pemaknaan kembali tentang kesuksesan itu sendiri. Menurutnya, uang, harta benda, dan nama besar bukan hal yang menjadi pusat atau inti kehidupan, melainkan kedamaian hati. Gagasan di balik itu adalah kecerdasan berpikir menjadi alat ukur kesuksesan. Bagaimanapun juga, saudara, semua orang mengejar kesuksesan, dan kita hanya menjadikan cara berpikir orang lain sebagai pembanding, tapi kita harus kembali pada kitab Pengkhotbah yang memberi kontribusi tentang apa itu kesuksesan, yang akan menolong kita melihat kesuksesan dalam perspektif Allah. Mari kita kaji teks kita. Untuk bisa mengenal apa yang diajarkan kitab Pengkhotbah, kita harus melihat dari perspektif penulisnya. Bukan hanya sekedar sekumpulan nasihat yang terkandung dengan nada-nada skeptis atau pesimis, tapi paling kurang kita coba masuk dalam alam berpikir Salomo, yang kita tahu dia lahir dalam kemewahan istana. Dia dididik dalam suasana yang serba ada, menjadi raja. Kemudian dia mampu menempatkan Israel dalam posisi keagungan. Dia punya jabatan, dia kaya, dia memiliki nama besar. Dengan semua pengalaman itu, Salomo menulis dalam ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ya, bekerja itu adalah panggilan orang hidup, kata Salomo. Dengan kata lain, orang hidup yang tidak mau bekerja sebaiknya dia mati.
sebab itu membebani diri, sesama, dan kehidupan itu sendiri. Hidup diperhadapkan dengan kematian. Salomo memperhadapkan hidup dengan kematian. Hidup itu adalah suatu aktivitas gerak menghasilkan sesuatu, sementara kematian adalah terhentinya segala aktivitas. Salomo memberi kontribusi tentang kerja sebagai alat ukur nilai manusia. Manusia menjadi manusia karena dia bekerja. Dalam teks ini kata pekerjaan menggunakan kata Ibrani mahaseh, maksudnya adalah suatu karya yang baik. Kerja karya yang baik. Konsep ini berangkat dari pemahaman karya yang berkaitan dengan tindakan Sang Pencipta Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu berkarya dan bekerja. Tuhan itu yang kita kenal dalam Alkitab, Sang Pencipta itu. Kepada manusia Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Tuhan menempatkan dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Kemudian Tuhan bilang, usahakanlah, taklukkanlah, usahakanlah bumi itu melalui satu kerja, melalui satu mahaseh, satu kerja yang baik. Faktanya kita temukan dalam cerita Kejadian, misalnya dalam pasal 3, manusia melakukan pekerjaan yang justru tidak berkenan kepada Allah. Mereka jatuh dalam dosa, menggampangkan apa yang seharusnya dilakukan dengan proses yang baik. Mereka bukan menikmati kerja mereka, malah mereka mengambil buah dari pohon yang dilarang. Maksudnya adalah kerja manusia beralih dari sesungguhnya harus mengupayakan atau mengusahakan taman, malah dia memilih satu model kerja yang maunya enak-enak saja, gampang, seperti anak manja yang tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan dia mengambil apa yang menjadi bagian Allah. Karena itu kita juga melihat konsekuensi dosa. Setelah mereka melakukan apa yang salah, mereka keluar dari perintah Tuhan untuk kerja, mereka malah menggampangkan diri. Ada konsekuensi dosa, manusia menanggung akibatnya. Misalnya tentang kerja, manusia harus berpeluh, menaklukkan semak duri belukar, kerja dengan susah payah. Meski kerja manusia makin berat, namun dengan jalan itu, kita lihat dia semacam perjanjian. Kerja menjadi semacam suatu perjanjian sebagai alat ukur keberhargaan manusia di hadapan Allah. Jadi ketika Salomo berbicara tentang kerja sebagai ciri orang yang hidup, maka sesungguhnya Salomo berangkat dari perjanjian antara Allah dan manusia tentang kerja. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang selalu bekerja itu justru meminta keberhargaan manusia ada ketika dia bekerja. Jika manusia tidak bekerja, maka dia sesungguhnya sedang menghancurkan perjanjian itu dan ia sudah tidak memiliki keberhargaan. Nah, masalahnya sekarang adalah muncul sebuah pemahaman teologis yang baru. Apakah dengan perjanjian kerja antara Allah dan manusia saat manusia jatuh dalam dosa, maka Allah sebenarnya sedang menempatkan manusia sebagai budak kerja? Jawabannya tidak. Mari kita lihat. Dalam ayat 11 Salomo menulis, "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Salomo menggunakan analogi kemenangan dan kesuksesan untuk mengingatkan bahwa bekerja itu bukan sebuah perlombaan. Ibarat sebuah perlombaan, seringkali orang mencapai sukses dengan mengandalkan kecepatan, kekuatan, pengetahuan, dan kecerdasan. Dengan ungkapan yang sangat tajam, Salomo mengingatkan waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat pega karah kole. Maksudnya ada bagian yang harus dipahami bahwa Tuhan ikut berkarya di dalam kerja manusia. Ia memberikan berkat dengan adil. Jadi fokus kerja bukan hanya pada segala kemampuan manusia, segala kecerdasan manusia saja. Harus ada bagian yang tidak boleh dilupakan manusia, yaitu menyadari bahwa sekuat-kuatnya dia bekerja, harus menyadari ada berkat yang datang dari Tuhan. Sehingga manusia setiap waktu membuat semacam dekonstruksi pemanaan kembali pencapaian kerjanya di mata Tuhan. Memiliki rasa syukur untuk kerja dan berkat yang ia terima. Dalam dunia kerja kita lihat misalnya ada orang yang menulis, kita mengenal istilah umum rat race, misalnya perlombaan tikus. Ini adalah pola hidup dari orang yang mengejar karir di dalam hidupnya.
dan dia mengorbankan segalanya. Walaupun dia menjadi pemenang, namun karena menjadikan hidup ini seperti sebuah perlombaan, maka dia sebenarnya sedang menempatkan diri, mohon maaf, seperti tikus yang telah menyiksa diri dan orang-orang sekitarnya. Ini pun tidak ada gunanya. Bahkan dengan mental rat race kita akan melihat suatu sistem baru di mana kerja memperbudak manusia dan menempatkan mental baru, yaitu status hidup manusia ditentukan oleh seberapa tinggi karirnya. Manusia lalu menjadi egoistik, kehilangan solidaritas, lalu terjadi pembelahan sosial yang memicu terciptanya keretakan sosial, serta manusia akan hidup dalam trauma atau semacam ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Kerja bukan lagi sebuah aktivitas, tapi kecurigaan yang akan menunggu kehancuran. Dengan kata lain, Salomo hendak membangun motivasi agar kita mencintai pekerjaan, namun kita juga perlu satu sikap mental untuk memahami bahwa kita siap gagal. Kegagalan itu tidak membuat kita menyerah, malah terus mencoba dan memulai, sebab bagaimanapun Tuhan menghargai kerja setiap orang. Dalam ayat 12 Salomo menulis, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Salomo mempertegas maksudnya dalam ayat 11 tentang memahami berkat Tuhan. Sekuat-kuatnya manusia bekerja, secerdas-cerdasnya kita, mesti diingat bahwa ada titik lemah manusia. Sebab alat ukur kita bukan hanya soal umur atau sakit atau soal kemampuan memanage diri. Ada hal lain dalam hidup ini yang tidak bisa diprediksi. Ia menyebutnya sebagai hari malang, hari celaka, hari sial, atau kita bisa menyebutnya sebagai hari yang tidak bisa kita jangkau. Dalam hidup ini kita melihat itu semua. Taruhlah, siapa menyangka bahwa virus COVID-19 akan menimpa seluruh umat manusia dan mengubah tatanan kehidupan kita. Siapa menyangka bahwa seroja akan menimpa kita dan ini adalah bencana yang kita tidak tahu kapan. Siapa yang bisa menduga? Karena itu satu-satunya jalan ialah nikmatilah kerjamu. Banyak orang menyusahkan diri dan menjadi budak kerja. Nikmatilah kerjamu. Tentu saja Salomo bukan hanya membangun imajinasi, ia sendiri telah mengalaminya. Di waktu tertentu uang, harta, jabatan menjadi semacam point of reference, sesuatu yang diburu manusia, namun di titik tertentu uang, harta, dan jabatan pun tidak menjamin kebahagiaan manusia. Di usia tertentu kita menganggap bahwa apa yang kita dapat, menumpuk semua hal, mendapat segala hal itu menjadi kebanggaan. Namun di usia tertentu justru semua yang kita punya itu menjadi sia-sia. Salomo mengajak kita menikmati hidup, menikmati hasil kerja kita. Bukan hanya kita tidak boleh menjadi budak kerja. Kita bekerja, tapi juga kita menikmati kerja itu untuk kehidupan kita. Banyak contoh, misalnya saya pernah melayani di kampung, ada orang yang punya ternak sapi sampai ribuan. Tapi orang ini tidak pernah makan daging sapi. Dia sangat mencintai sapi-sapinya, dia jaga betul. Lalu dia mati, dan ketika dia mati, keluarga datang, orang datang, tangkap sapi, bunuh untuk pesta kematian. Ini juga menjadi sia-sia kan? Bahwa dia bekerja sekuat tenaga, tapi dia tidak menikmati hasil kerjanya. Selain itu tentu saja Salomo juga mengingatkan agar bekerja itu juga harus menolong kita memiliki semacam persediaan hidup. Kita tidak tahu kapan kita lemah, sakit, rugi, gagal, atau kita tidak tahu kapan bencana itu datang kan. Jika kita belajar untuk menyisikan berkat, maka itu semacam persiapan menghadapi tantangan. Itu yang dimaksud juga dengan menikmati hidup. Menikmati hidup, cukupkanlah diri dengan apa yang ada dan sisakan bagian untuk kehidupan kita. Dan ingatlah akan kehidupan yang tidak pasti ini. Nah, saudara-saudara, setelah membaca apa yang disampaikan oleh Salomo, maka apa yang akan kita aplikasikan? Tema minggu ini kita bicara tentang etos kerja orang Kristen. Tergantung dari mana kita bisa melihatnya, saudara. Kalau kita bilang bahwa disiplin, kerja keras, kemudian hemat, itu seperti pemikiran Max Weber,
maka kita juga harus jujur bahwa di belahan dunia lain, di tempat lain, di luar Eropa Barat misalnya, jangan jauh-jauh, ada banyak terjadi di sekitar kita. Justru kita tidak disiplin, kerja kita tidak serius, kita tidak hemat, gaya hidup berfoya-foya, hedonisme menjadi satu model baru kehidupan kita. Nah, tergantung dari sisi mana kita melihat. Sebab begini, pemikiran Max Weber juga justru kita melihat ada model lain di mana kita semua terjebak pada apa yang disebut kapitalisme. Pemilik modal menjadi ujung tombak ekonomi sehingga justru menciptakan kesenjangan-kesenjangan. Karena itu, apa yang kita sebut dengan etos kerja orang Kristen, sebaiknya kita kembali pada pengajaran Alkitab. Bahwa Allah adalah Allah yang berkarya, bekerja. Allah mengajari kita tentang kerja secara bertanggung jawab. Kerja sebagai cara untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Kerja untuk menentukan keberhargaan kita. Kita baca bahwa kerja juga memiliki dimensi eskatologis. Misalnya dalam perumpamaan tentang talenta yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Matius 5, kalau tidak salah. Kerja itu sebagai jalan penantian yang akan dipertanggungjawabkan ketika Tuhan datang. Ada yang menguburkan talenta itu, tapi ada yang membungakan talenta itu. Dan Tuhan memuji kerja itu. Bahwa keberhargaan sebagai orang percaya itu terjadi ketika dia bekerja. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Nilai eskatologisnya justru pada sebuah aktivitas kerja kita yang baik. Dalam pemahaman itu, kekristenan hadir di muka bumi ini untuk terus mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan. Dan tentu saja seluruh panggilan hidupnya adalah kerja yang memuliakan Tuhan. Kita mengenal konsep melayani, tapi itu kan suatu aktivitas kerja melayani Tuhan. Kita mengenal banyak konsep bahwa kita menempatkan diri sebagai hamba misalnya. Tapi itu juga menempatkan bahwa kita bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bekerja, berkarya terus. Orang Kristen tidak bisa diam, hanya tunggu, berharap bantuan. Orang Kristen harus mandiri, bekerja terus-menerus, berkarya. Apa yang kita punya, usahakanlah itu. Kerjakanlah itu dengan baik sebagai cara kita mempertanggungjawabkan keberhargaan kita di hadapan Allah. Dengan model kerja ini, kita bisa memberi kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bersyukur ya, pidato Pak Presiden misalnya, bahwa selama 3 tahun ini kita tidak impor beras. Hebat. Banyak kemajuan-kemajuan yang kita capai. Kita tahu bahwa bumi sedang bergumul dengan krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, tapi juga ancaman krisis ekonomi. Dalam kondisi sekarang ini kita tidak butuh generasi-generasi yang berpangku tangan. Kita butuh generasi-generasi yang bekerja bersama-sama. Kerja sebagai panggilan kehidupan. Kerja sebagai sebuah ibadah. Tanggung jawabnya sebagai yang diciptakan untuk mempertanggungjawabkan, mengusahakan kerja karya-karya yang baik. Dengan cara kerja ini kita bisa menolong bangsa ini kuat menghadapi berbagai ancaman krisis dunia. Inilah pola panggilan kebangsaan kita di momen perayaan bulan kebangsaan. Kita sekarang belajar bahwa dengan bekerja yang baik, memuliakan Tuhan, itu cara kita memberi kontribusi yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kami dengan firman-Mu, dan kiranya Roh-Mu memperlengkapi semua supaya berguna bagi pemberitaan kebenaran firman. Amin.